Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, sunset sailing di atas kapal pinisi di Pantai Losari, Makassar menjadi penutup pertemuan nasional Badan Kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada Sabtu 30 November 2024. Sebelumnya, pertemuan ini membahas lembaga akreditasi mandiri, program studi ilmu hukum, dan publikasi jurnal bermutu. Pertemuan Nasional Badan Kerjasama dengan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia telah berlangsung di Kota Makassar selama 3 hari, yang dimulai 29 November 2024 lalu. Pertemuan ini merupakan pertemuan nasional pertama untuk periode 2024-2026, di bawah kepemimpinan Ketua BKS Dahliana Hasan SH MTex PhD dari Universitas Gadjah Mada. Selain menyelesaikan agenda utama, seperti pembahasan lembaga akreditasi mandiri, program studi ilmu hukum dan publikasi jurnal bermutu, juga terdapat agenda lain. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MHMAP, menuturkan bahwa acara ini juga menyelenggarakan kegiatan pengenalan wisata lokal, sebagai bagian dari dukungan terhadap promosi pariwisata Sulawesi Selatan. Penutupan pertemuan nasional itu pada Sabtu 30 November 2024 diisi dengan sunset sailing di atas kapal pinisi yang berlabuh di Pantai Losari, Makassar. Acara dimulai dengan jamuan welcome snack dan ramatama, lalu dilanjutkan dengan makan malam, menyanyi dan joget bersama, serta penampilan kembang api yang memukau. Selain bagian dari agenda BKS Refreshing ini, dan termasuk City Tour besok, ini adalah bagian dari kita juga mensupport pemerintah Kota Makassar khususnya dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya untuk memperkenalkan potensi-potensi wisata, kekayaan khas daerah kita, termasuk perahu pinisi ini kepada seluruh warga BKS Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Dengan demikian, mereka akan secara tidak langsung akan menjadi duta-duta wisata, duta-duta keunikan dan kekhasan daerah kita Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga itu kita berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya berimplikasi pada anggota BKS itu sendiri, tetapi kepada masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia pada umumnya. Prof. Hamzah turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh delegasi dari 32 perguruan tinggi negeri yang hadir pada pertemuan ini dan berharap implementasi hasil rapat dapat diterapkan segera untuk membawa kemajuan bagi dunia pendidikan hukum di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berdampak bagi anggota BKS, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan pertemuan nasional ini ditutup dengan foto bersama seluruh delegasi sebagai simbol kerjasama yang semakin kuat antara Fakultas Hukum di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, penghargaan diberikan Universitas Hasanuddin Makassar kepada sejumlah dosen berprestasi dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-53. Selain diberikan sertifikat, dosen berprestasi juga mendapatkan hadiah uang tunai. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Jumat pagi 29 November 2024, Universitas Hasanuddin Makassar kembali menyerahkan penghargaan kepada sejumlah dosen berprestasi tahun 2024. Penyerahan penghargaan berupa sertifikat dan uang tunai jutaan rupiah itu diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK saat bertindak sebagai pembina upacara di halaman Pusat Kegiatan Mahasiswa atau PKM Unhas. Peraih penghargaan juara 1 dosen berprestasi adalah Profesor Dr. Insinyur Andi Dirpan dari Fakultas Pertanian. Profesor Andi Dirpan berharap penghargaan ini dapat terus meningkatkan potensi dirinya sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin. Pesan saya semoga dengan penghargaan ini bisa meningkatkan potensi saya sebagai dosen, terutama tugas kami sebagai dosen dalam hal tridharma pendidikan, ya, jadi penelitian, pendidikan, dan pengajaran. Nah, itu. Sementara itu, Profesor Yahya Tamrin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
dinobatkan sebagai juara 2 dosen berprestasi tahun ini. Profesor Yahya juga berharap dalam mewujudkan Unhas sebagai World Class University, maka Tridharma Perguruan Tinggi akan terus dikembangkan. Kami berharap bahwa Unhas semakin kuat dan bersatu ke depan dan semakin jaya, dan kita sedang dalam upaya mewujudkan Unhas sebagai World Class University. Maka upaya Tridharma Perguruan Tinggi akan terus kita kembangkan, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan terus kita lakukan dengan kualitas yang lebih baik lagi sebagai bentuk core business dari Unhas, dan bagaimana Unhas berkontribusi kepada dunia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Juga ada Profesor Andidian Permana dari Fakultas Farmasi sebagai juara 3 dosen berprestasi, yang berharap penghargaan yang diraihnya ini dapat terus memberikan kontribusi bagi kampus merah. Ia pun berpesan kepada para dosen di Unhas untuk terus berkarya. Bersyukur ya hari ini ya bisa menjadi salah satu dosen berprestasi di antara beberapa dosen di Universitas Hasanuddin. Harapan saya ke depannya adalah semoga bisa tetap menjadi dosen yang bisa memberikan kontribusi sebenarnya. Adapun prestasi itu hal yang kebelakangan, dan saya berpesan kepada seluruh dosen untuk tetap berkarya, tetap menjadi who you are, and then tetap melakukan hal-hal yang bisa membawa dampak yang positif untuk Unhas. Prestasi itu urusan belakang. Adapun kalau berprestasi atau tidak, itu adalah hal yang menjadi benefit di belakangan. Itu saja mungkin. Thank you. Ketiga dosen peraih juara ini merupakan kali pertamanya menerima penghargaan sebagai dosen prestasi di Unhas. Unhas pun terus mendorong semangat inovasi dan dedikasi akademiknya untuk menghasilkan karya-karya terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Zulkarnain, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Veterinary Festival 2024 Pet Carnival juga diramaikan hewan peliharaan dari sejumlah komunitas pecinta hewan yang turut mencuri perhatian para pengunjung. Salah satunya adalah komunitas pecinta hewan Maros. Apa saja aktivitas komunitas ini? Berikut liputannya untuk Anda. Hadirnya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ular, iguana, dan lainnya dalam Veterinary Festival 2024 Pet Carnival mencuri perhatian pengunjung. Para pengunjung Pet Carnival ini terlihat bermain dengan hewan-hewan peliharaan itu. Di antara hewan-hewan peliharaan dalam kegiatan yang diadakan oleh program studi Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin Makassar itu merupakan peliharaan komunitas pecinta hewan Maros atau KPHM. Tidak sedikit pengunjung yang mendatangi booth komunitas ini di GOR JK Arenatorium untuk berfoto bersama hewan peliharaan itu. Dikatakan pembina komunitas KPHM, Andi Mufli, jika komunitas pecinta hewan Maros ini berdiri sejak tahun 2020 di Kecamatan Turikale, hingga saat ini anggotanya mencapai 20 orang. Keanggotaannya itu dinilai masih sedikit, lantaran menurutnya komunitas ini masih belum dilirik masyarakat. Namun hal itu menjadi tantangan komunitas ini untuk terus memperkenalkan melalui kunjungan ke sekolah, Car Free Day, dan terlibat dalam berbagai event. Dijelaskan Andi Mufli, berkat semangat timnya, pemerintah dan masyarakat kini sudah mulai melirik komunitas ini. Jika bergabung sebagai anggota, setiap minggunya akan diberikan edukasi terkait bagaimana menghadapi reptil yang belum jinak, cara menangkap hewan liar, dan edukasi hewan lainnya. Jadi komunitas pecinta hewan Maros ini berdiri awalnya itu kita memang senang ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Makassar maupun di luar Maros, untuk kontes maupun gathering, ketemu sekedar melihat atau ikut belajar tentang bagaimana menghandle reptil. Namun di tahun 2020 kita berinisiatif, kenapa tidak kita bentuk komunitas sendiri yang ada di Maros, sehingga kita bisa lebih mengkoordinir kira-kira siapa-siapa saja nih teman-teman yang hobi dengan hewan, hobi dengan reptil, sehingga terbentuklah KPHM di tahun 2020, Kak. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis, walaupun membernya masih agak terbatas, karena memang kita sadari bahwa komunitas seperti ini memang di halayak umum itu masih terbilang agak unik ya, atau lebih kasarnya mungkin agak aneh. Cuman kita tidak tertutup untuk memperkenalkan di seluruh masyarakat maupun yang ada di luar Maros, seperti mungkin di titik-titik Car Free Day atau kunjungan-kunjungan ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang hewan, sehingga mungkin saat ini di 4 tahun kita di KPHM ini, alhamdulillah beberapa
masyarakat bahkan pemerintah sudah melirik komunitas yang ada di KPHM. Di KPHM tersendiri itu Kak, kita tidak sekedar nongkrong-nongkrong membawa hewan saja toh. Tapi selain daripada kita mengedukasi masyarakat, di member sendiri pun, di internal KPHM sendiri pun itu setiap minggu mungkin ada titik kumpul untuk mengedukasi seluruh member. Bagaimana caranya kita bisa menghandle reptil yang mungkin yang belum tergolong jinak ataupun kita dapatkan di sekitaran rumah, baik ular, kadal ataupun yang lain-lainnya, bagaimana caranya kita menghandle hewan yang berbisa, bagaimana caranya kita bisa menangkap atau menghandle hewan yang liar, itu kita ada edukasi di komunitas. Dan kurang lebihnya kita juga update tentang info-info yang ada di luar Maros, apakah itu ada kontes yang besar ataupun ada family gathering se-Sulawesi maupun nasional. Tidak hanya jenis reptil seperti ular, namun berbagai jenis hewan lainnya seperti kelompok unggas hingga ikan juga ada dalam komunitas pecinta hewan Maros. Dalam Pet Carnival ini, KPHM tidak saja hadir memperkenalkan komunitasnya, namun Andi Mufli juga menjadi salah satu narasumber dalam talk show keselamatan dan kesehatan hewan. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, sebagai puncak dari kegiatan Wildlife Journalism Competition 2024, Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad gelar seminar dan penghargaan bagi para pemenang kompetisi pada Kamis 28 November di Auditorium Vkom Unpad. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unhas TV. Mengangkat tema penghargaan Mahakarya Jurnalis Muda dalam konservasi satwa liar, Awarding Wildlife Journalism Competition 2024 dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3, Profesor Rizky Abdullah SSI APT PhD, bersama Dekan Vkom Unpad dan Kepala Pusat Studi Komunikasi Lingkungan, serta dihadiri oleh Sivitas Vkom Unpad dan para nominator. WJC 2024 menghadirkan 2 seminar, yakni The Power of Forest, menelisik kebermanfaatan pohon bagi manusia dan satwa, dengan pembicara yakni Nunu Anugrah Esut MSc dari Kementerian Kehutanan, serta Asril Abdullah MSI dari Sumatera Orangutan Conservation Program. Adapun seminar kedua mengangkat tema Environmental Issue, melihat konservasi satwa liar dalam kacamata jurnalis, oleh Joni Aswira Putra dari Society of Indonesian Environmental Journalists, serta peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad, Dr. Herlina Agustin. Sejumlah karya dari nominator dan pemenang diumumkan dalam kegiatan ini, yakni pemenang kategori feature yang dijuarai oleh tim Sunuker dari Universitas Pajajaran, juara kategori foto story oleh Iswayura dari Universitas Yudarta Pasuruan, serta video dokumenter yang dimenangi oleh Lagas Tim yang mengangkat cerita di balik tempurung dari Universitas Udayana. Peneliti komunikasi lingkungan Vkom Unpad, Dr. Herlina Agustin menyebut, melalui kegiatan ini diharapkan kepedulian terhadap kelestarian satwa liar akan semakin besar. Sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Ini yang terbaik dari semua yang masuk, tapi masih bisa ditingkatkan. Kita menunggu karya-karya yang lebih baik di tahun depan. Mudah-mudahan ada jalan untuk bikin kompetisi jurnalisme satwa liar tahun 2025. Jadi saya minta semua mahasiswa, jurnalis, karena nanti akan dibuka juga untuk mahasiswa dan jurnalis, juga mungkin masyarakat umum, untuk bersiap-siap mengikuti kegiatan ini. Tentu saja kepedulian yang lebih besar terhadap pelestarian satwa liar, karena satwa liar adalah bagian dari ekosistem, di mana kita juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Kalau ekosistem ini rusak karena satwa liarnya punah, ya udah pasti manusianya juga hanya tinggal nama ya, karena juga pasti akan ikut punah. Kepedulian terhadap satwa liar merupakan tanggung jawab bersama dan perlu kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.